Pembukaan, buka buku. Nomor 07. 07. Hai umat yang tertebus, bersorak gembira. Mulai. Hai umat yang tertebus, bersorak gembira. Pujilah Kristus Raja, pahlawan perkasa, yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Mari bersukacita, nyanyi haleluya. Bebaslah kita kini dari perhambaan, hancur belenggu dosa, terbukalah surga. Tinggalkan masa lampau yang penuh kegelapan, dan marilah bergirang, nyanyi haleluya. Syukurannya sudah disampaikan tadi, intensinya yaitu tentu kita bersyukur atas masih eksisnya organisasi ini, yaitu perkumpulan sesama anak Bengkayang. Artinya sampai masih saat ini, lalu juga Paskah ya, itu intensinya. Baik, mari kita, intensinya kita satukan seluruh perayaan iman kita bagi yang beragama Katolik, mari kita angkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi, salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, salam. Hari ini kita bersama-sama berhimpun di sini sebagaimana telah disampaikan, bahasa Indonesia ya, karena ada juga beberapa yang sama sekali tidak tahu bahasa Bekati. Jadi supaya kita menghargai yang hadir yang bukan sesama kita. Nah, walaupun pakai bahasa Bekati pun ketiga bisa, pasti lancar. Jadi tetap pakai bahasa formal saja, bahasa Indonesia. Baik. Pada saat ini baik, pada kesempatan ini terutama dalam momen perayaan Natal, Paskah bersama, bagi kita orang Kristiani, entah Protestan ataupun Katolik, itu tahun ini itu mendapatkan hadiah yang baik, artinya mendapatkan perayaan yang istimewa karena atas daya upaya perjuangan dari pimpinan gereja kita, dalam hal ini para uskup, ketika mengusulkan sesuatu kepada presiden, lalu pada saat Paskah tahun ini kita mendapatkan perayaan, kita itu mendapatkan nomenklatur ya, mungkin kita semua sudah tahu artinya nomenklatur, artinya nama baru dalam perayaan. Yang sebelumnya kita wafat Isa Al-Masih di kalender, namun tahun ini itu wafat Yesus Kristus. Demikian juga Paskah, yaitu bukan lagi Paskah tetapi kebangkitan Yesus Kristus, dan juga
nanti setelah 50 hari setelah itu kenaikan Isa Al-Masih setelah setelah kebangkitan Kristus, yang sebelumnya itu adalah perayaan disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, tahun ini itu sudah mendapatkan nomenklatur, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Itu adalah keputusan Presiden nomor 8 sehubungan dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakul Kumas ya, lupa juga saya namanya itu. Nah, ini artinya ini hadiah dalam perayaan Natal ini, berartinya bahwa Tuhan yang kita imani itu masih tetap ada, tetap eksis dan tetap berkarya melalui pimpinan gereja, supaya kita lebih meyakini, meneguhkan apa yang kita imani sampai saat ini. Amin. Amin. Rumah hari ini kita juga berdoa agar perkumpulan sesama anak Bengkayang dan juga ikatan mahasiswa Kabupaten Bengkayang itu sungguh-sungguh juga semakin kompak, semakin mantap, supaya kita tetap merasa eksis juga berada di kota Pontianak ini. Itu intensi kita. Mari di awal ini kita hening sejenak, mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak untuk merayakan Dia yang hadir di tengah kita dan memberkati kita satu persatu sehingga kita mendapatkan perlindungan daripada yang terus-menerus sesuai dengan janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bersama saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendapatkan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ada lagu. Satu lima anu tadi. 153. Satu lima dua. Untuk lagu Tuhan Kasihanilah, buka buku 152. 152. Tuhan kasihani kami. Mulai. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maha Rahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Ada kemuliaan.
lagu kemuliaan kita buka buku doaku 153. Haleluya. 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 Nah. Berapa? 153. Sebentar. Langsung aja. Dan Dan damai di bumi. Mulai. kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyatukan doa-doa kita dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah pemberi hidup, kami percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Karena kemenangan Yesus atas maut itu, Engkau berkenan membangkitkan harapan serta semangat baru di dalam diri kami. Sambil merayakan Paskah bersama, perkumpulan sesama anak Bengkayang, dan juga syukur atas legalitas perkumpulan SAB, kami mohon semoga kami semakin dijiwai semangat kebangkitan dan hidup cara hidup yang baru, semakin kompak dan mengikuti langkah Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa
dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan karunia namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk lagu antar bacaan kita buka buku Haleluya nomor 57. 57. Ku mohon ya Tuhan, mulai. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Kita dengarkan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah. Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu kemana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menyunggup ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari, teman-teman mahasiswa dan kita semua yang berhimpun di sini di Batang Center ya. Baik. Sehubungan dengan perayaan atau walaupun syukuran atas notaris atau legalitas, namun kita satukan dengan perayaan Paskah bersama kali ini. Maka pada renungan kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang Paskah itu. Walaupun kita sudah merayakan bersama-sama, sudah merayakan masing-masing di gereja kita di mana kita merayakan. Namun pada kesempatan ini saya mengingatkan lagi tentang hakikat Paskah itu karena kita merayakan Paskah bersama. Baik. Peristiwa Paskah itu alias kebangkitan adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pangkal, adalah pokok dasar fondasi dari iman kita. Itu adalah itu. Jadi pangkal, pokok atau dasar dari iman kita. Nah, dalam 1 Korintus bab 15 ayat 14, Paulus itu dengan tegas, dengan jelas, dan dengan mantap menjelaskan arti ini apa yang telah kita imani. Dia mengatakan
tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Dan tanpa kebangkitan juga Paulus katakan iman kita itu tidak ada manfaatnya, iman kita itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Dan tanpa kebangkitan tak perlu kita beriman, tak perlu kita setia pada ajaran gereja kita, tak perlu kita merayakan Natal atau Paskah bersama dalam perkumpulan SAB pada saat ini, dan tak perlu kita melakukan membentuk persaudaraan ataupun tetap mempertahankan perkumpulan seperti ini sebagai saudara seiman tanpa kebangkitan. Artinya berarti tanpa kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Nah, kita beriman tentu karena kita memiliki satu tujuan, ada yang tujuan yang mau dicapai. Sama dengan ketika kita tetap katakanlah mau mempertahankan persaudaraan seperti ini, kan ada sesuatu yang mau dicapai. Nah, sekali lagi peristiwa Paskah adalah akar, pokok, dasar, pondasi dari iman kita, sekaligus itu adalah tujuan dari iman kita. Artinya segala perayaan apapun yang kita pertahankan, yang kita iman itu bermuara ke situ, karena itu ada bermuara ke situ. Nah, artinya kita beriman karena ada tujuannya. Sama juga saya katakan lagi bahwa apa yang kita itu karena ada tujuannya. Nah, karena merupakan pangkal, pokok, dasar atau pondasi dari iman kita, maka sebenarnya perayaan Paskah itu dirayakan jauh lebih meriah, jauh lebih agung, lebih bersuka cita dibandingkan dengan perayaan-perayaan iman lainnya. Harusnya begitu. Termasuklah juga dalam arti harafiah perayaan Natal. Artinya perayaan Natal itu harus lebih ya. Nah, karena apa? Dibanding dengan Natal itu perayaan lebih agung, lebih meriah, karena kalau lahir kita sudah biasa. Semua kita yang hadir di sini sudah lahir, artinya sudah lahir. Minimal kita yang hadir di sini sudah lahir. Setelah lahir tentu yang akan kita hadapi kemudian apa? Iya, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindar, yaitu kematian. Itu setelah lahir, yaitu kematian. Nah, namun setelah kematian saya yakin dan percaya yang kita harapkan bersama-sama ialah kehidupan kembali. Amin. Ini sesuatu arti kehidupan yang tidak akan mati lagi. Inilah yang disebut dengan kebangkitan. Tuhan Yesus yang kita iman sudah memulainya, dia mati 3 hari, dia bangkit dan hidup selamanya, dan tetap ada yang kita iman. Itulah yang menjadi, maka saya katakan kebangkitan itu, peristiwa hidup itu sesuatu menjadi tujuan dari iman kita. Nah, itulah juga sebabnya gereja itu menetapkan perayaan Paskah atau perayaan kebangkitan Tuhan itu jauh lebih panjang, sangat panjang sekali. Mulai persiapan selama 40 hari kita mempersiapkan Prapaskah, lalu Minggu Palma, Kamis Putih, sampai itu rutin sekali. Lalu setelah rayakan Paskah minggu kemarin masih ada perayaan Minggu Paskah ke-5 kalau tidak salah, ke-7 kalau tidak salah, masih sampailah 50 hari kenaikan Yesus Kristus. Itu adalah bagian dari, kalau Natal hanya benar-benar setelah Natal hanya 1 minggu saja. Itu maka tadi dikatakan bahwa oleh Bang Ian masih rayakan Natal bersama, tetapi masih kita rayakan karena memang panjang perayaan menjelang dan setelah Paskah itu panjang sekali, 50 hari. Itu maka itu yang harus kita pegang teguh dari perjalanan dari iman kita. Nah, saudara-saudari, tentang kebangkitan tadi, saya kira semua agama atau semua pemimpinnya di dalam setiap agama itu pasti mengajarkan dan mengajarkan dan menjanjikan surga bagi para pengikutnya. Betul? Saya percaya bahwa semua agama dan pemimpin setiap agama itu mengajarkan dan menjanjikan surga bagi para pengikutnya. Tetapi perlulah diingat, di dunia ini dan di dalam sejarah umat manusia, siapakah yang pernah bangkit untuk selamanya? Nah, itu pertanyaan. Siapakah yang pernah bangkit untuk selamanya? Dalam sejarah umat manusia, bahkan di dalam kitab suci sekalipun yang telah diimani oleh itu memang betul ada orang yang pernah bangkit dari mati, tetapi bukan bangkit untuk selamanya, seperti halnya, dan mereka akan mati lagi, bukan mati untuk selamanya, seperti Lazarus, itu saudara Marta dan Maria. Itu dikisahkan dalam Yohanes bab 11 ayat 145. Itu Lazarus itu mati
lalu dibangkitkan, tapi akan lalu mati lagi. Siapa lagi? Pemuda dari Nain, itu dikisahkan dalam Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17 juga. Siapa lagi? Dorcas atau Tabita, itu juga mengalami kematian lalu dibangkitkan, namun mati lagi. Tetapi belum pernah ada yang mati lalu bangkit untuk selamanya selain Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu dikisahkan diterangkan oleh Lukas bab 20 sampai dengan ayat 38. Begitu, ada Markusnya, ada Markus dalam. Ya, cuma Lukas yang mengatakan demikian. Nah, Lukas mengatakan di bawah, ya Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup. Tetapi serentak membuktikan bahwa kebangkitan itu sungguh ada. Ia sendiri pertama bangkit dari kematian. Yesus itu memberikan kepastian, tapi bukanlah tukang umbar janji. Artinya seperti halnya setelah kita melewati masa pesta demokrasi, banyak sekali calon-calon itu telah menyampaikan aspirasi mereka menjadi ini dan sebagainya. Nah, kerap kali yang namanya manusia, walaupun sudah pernah menjanjikan pun tidak. Kadang-kadang juga itu katakanlah ingkar janji, ya namanya manusia itu kelemahan. Tetapi Tuhan Yesus itu dia bukan hanya mengatakan, tetapi dia serentak untuk membuktikan. Dia bukan bukan seorang pribadi yang tukar umbar janji, umbar janji palsu saya katakan. Nah, di dalam pertanyaannya bagi kita sekalian setelah kita tahu arti semuanya itu, pertanyaannya, masihkah kita percaya kepada nabi lain kalau Yesus satu-satunya berjanji dan sekaligus telah membuktikan? Itu pertanyaan besar bagi kita. Itu berarti kalau kita mengikuti Yesus, percaya pada Kristus, dan kita percaya pada Yesus Kristus, itu artinya kita telah percaya pada Tuhan yang benar. Karena banyak sekali Tuhan-Tuhan kecil, itu harus kita sadari. Banyak sekali Tuhan-Tuhan kecil. Percaya pada Tuhan yang benar. Kita telah beriman pada gereja yang benar yang didirikan oleh Kristus, yang oleh Petrus. Ada Petrus di sini, ada ya. Yohanes ada ya. Ya, ditetapkan oleh Petrus. Dan kita telah menghayati ajaran gereja yang benar, dan kita telah hidup dalam ajaran gereja yang benar pula. Itu adalah suatu kepastian bagi kita yang mengimani Kristus. Nah, itu. Jadi kita harus berani katakan bahwa pilihanku adalah pilihan terbaik dari yang terbaik. Pengetahuan kita boleh berkembang, memang wajib dikembangkan karena kita diminta supaya talenta yang ada padamu itu harus dikembangkan. Pengetahuan, ya misalnya saya percaya yang hadir sini itu pasti banyak mendapat gelarnya masing-masing. Pasti pengetahuan lebih dalam, termasuklah mungkin melampaui saya seorang pastor. Tetapi apa yang harus dipegang selain pengetahuan kita berkembang, tetapi ada keyakinan-keyakinan pokok itu harus dipegang teguh. Itu yang disebut dengan ideologi iman. Ideologi iman artinya harus komit dipegang. Ya, seperti halnya contohnya tentang kebangkitan tadi, bahwa kita setelah mengalami persiapan dunia ini kita akan hidup kembali, tentang kebangkitan itu adalah salah satu ideologi iman. Artinya keyakinan pokok di samping dengan pengetahuan yang kita miliki itu. Nah, itu yang oleh karena itu pada kesempatan ini ya, mungkin yang kalau yang sudah senior yang tingkat kerawanannya masih sangat jauh. Nah, yang masih sangat rawan itu ya ketika teman-teman mahasiswa. Nah, jadi karena kalau yang misalnya yang sudah begini itu imannya sudah mantap, dan maksudnya untuk berpaling itu kecil kemungkinan. Tetapi bagi kita itu besar. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingatkan, ketika setelah kita menjelaskan, memahami arti kebangkitan itu, oleh karena itu jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan gereja Katolik bagi Katolik, dan juga tentunya bagi orang Kristen yang mengikuti Kristus. Jangan pula tinggalkan iman kita, entah karena faktor pernikahan, faktor harta, karena alasan profesi, alasan jabatan, semua alasan apapun itu, jangan tinggalkan Yesus. Karena apa? Yesus itu tentu bukan Katolik Roma, bukan Katolik Ortodok, bukan Katolik Anglikan, dan juga bukan pendiri Protestan. Tetapi Yesus adalah
Tuhan. Dengan begitu, ketika kita meninggalkan Yesus, meninggalkan iman kita, berarti kita meninggalkan Tuhan yang telah menjanjikan kehidupan kita. Amin. Itu adalah keyakinan pokok saya katakan tadi. Jadi pengetahuan itu jangan dikalahkan dengan keyakinan pokok yang tetap harus komit kita dipegang, karena itulah komitmen pada sabda Tuhan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Alfa dan Omega itu alfabet, artinya awal dari huruf, dan aksen Z, artinya Dia mengawali kehidupan dan sekaligus mengakhiri seluruh kehidupan. Itu adalah suatu kepastian yang diimani oleh kitab-kitab suci. Nah, oleh karena itu, ingat bahwa hidup kita ini di dunia ini sangat singkat dan hanya sekali saja. Itu adalah suatu kesadaran. Maka jangan mudah pelin-pelan tentang iman kita, tentang apa yang kita imani. Jangan meragukan apa yang telah kita imani. Dan ingat juga bahwa segala yang kita miliki di dunia ini, apapun, pangkat, profesi, jabatan, apapun, itu akhirnya nanti akan sirna. Maaf, kita mati ya tidak akan pernah membawa apa-apa. Semuanya akan sirna, segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi yang akan tetap kekal, yang akan tetap abadi adalah apa? Warisan iman dari Tuhan yang telah kita pilih, yang telah kita imani. Itu adalah suatu yang kekal dan abadi, yang telah menjanjikan kehidupan. Dan inilah saya katakan tadi adalah pondasi dari iman kita, ikut bangkit bersama dengan Dia karena mengimani Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Setelah kita merenungkan, meresapkan sabda Tuhan, mari kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan dengan doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga membangkitkan kita dengan karunia-Nya. Maka dengan rendah hati kita berdoa kepada-Nya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hidup kita. Terutama kita mensyukuri atas notaris dan legalitas perkumpulan sesama anak bangkayang SAB dan juga Paskah bersama yang kita rayakan, di mana kita diingatkan akan Tuhan yang kita imani adalah sungguh benar dan sungguh ada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Melanjutkan dengan liturgi Ekaristi bersama.